channel saya Zulfia Salsabila. Kali ini kita akan membahas tentang teori sosiologi. Sosiologi berasal dari bahasa Latin, yaitu socius berarti kawan, sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Dari bahasanya dapat diperoleh definisi secara singkat tentang sosiologi, yakni ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Sosiologi sastra adalah hubungan manusia dengan manusia lain. Sosiologi sastra merupakan teori sastra yang menganalisis suatu karya sastra didasarkan dalam hubungan kemasyarakatannya. Sosiologi sastra adalah penelitian suatu karya sastra terhadap hubungannya dengan masyarakat, yakni masyarakat sebagai pembaca karya sastra, masyarakat sebagai pencipta karya sastra, dan penerimaan masyarakat terhadap suatu karya sastra. Sosiologi sebagai pendekatan sastra. Pendekatan sosiologi mempunyai segi yang bermanfaat dan berdaya guna yang tinggi bila para kritikus tidak meluapkan segi-segi intrinsik yang membangun karya sastra. Pendekatan sosiologi sastra yang paling banyak dilakukan saat ini menaruh perhatian yang besar terhadap aspek dokumenter sastra. Fakta sosial. Menurut Durkheim, fakta sosial adalah cara bertindak, berpikir, serta berperasaan yang berada di luar individu dan mempunyai kekuatan memaksa. Fakta terdiri dari kenyataan yang disusun oleh suatu materi-materi yang saling berhubungan dalam bentuk interaksi antar manusia. Jadi sifatnya independen dan subjektivitas manusia. Perilaku sosial. Perilaku sosial merupakan perilaku seseorang merefleksikan kumpulan sifat unik yang dibawanya ke dalam suasana tertentu, yaitu perilaku yang ditunjukkan seseorang ke orang lain. Perilaku sosial adalah suasana saling ketergantungan yang merupakan keharusan untuk menjamin keberadaan manusia. Peristiwa sosial merupakan sejarah yang terjadi, dapat disebabkan oleh peristiwa lain yang mengakibatkan terjadinya perubahan sosial. Nah, perubahan sosial merupakan sesuatu yang bersifat universal dan akan selalu terjadi di berbagai tempat, kondisi, ataupun situasi yang berbeda. Perubahan sosial tokoh utama. Nah, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada masyarakat mengenai nilai-nilai sosial, norma, dan berbagai pola dalam kehidupan manusia. Pada hakikatnya, setiap orang di seluruh dunia akan mengalami perubahan yang diketahui jika membandingkan suatu masyarakat di masa tertentu dengan masyarakat di masa lampau. Selanjutnya, kita akan menganalisis teori sosiologi sastra dalam novel Berkisar Merah, karya Ahmad Tohari. Berikut penjelasannya. Dari kutipan di atas menceritakan tentang sebuah aturan dalam masyarakat, bahwa pohon-pohon kelapa para penyadap akan dirobohkan karena listrik akan mulai memasuki desa Karangsoga. Mereka para penyadap bingung dan tidak tahu harus berbuat apa-apa. Bahkan uang pengganti untuk pohon kelapa pun mereka tidak dapatkan. Padahal sumber penghidupan para warga di desa hanya mengandalkan dari pohon kelapa. Dari uraian cerita di atas terdapat fakta sosial, yaitu dengan cara bertindak dan berpikir yang berada di luar individu dan mempunyai kekuatan memak. Nah, yang mempengaruhi fakta sosial dalam novel Berkisar Merah adalah sebagai berikut. Dari kutipan di atas menceritakan bahwa pendidikan masyarakat dalam novel Berkisar Merah ini hanya sampai menginjak sekolah dasar. Permasalahan hidup membuat masyarakat desa harus merelakan anak-anak mereka tidak bersekolah demi membantu orang tua mencari nafkah. Kalaupun ada warga desa sampai bersekolah tinggi seperti Kanjat, bagi mereka itu hanya diperuntukkan kepada orang yang kaya saja, sedangkan mereka tidak mungkin sebab untuk makan saja susah, apalagi untuk bersekolah tinggi. Padahal pendidikan hal terpenting bagi kehidupan adalah pendidikan, merupakan masalah sosial dalam novel Berkisar Merah, dan termasuk dalam fakta sosial sebab permasalahan yang terjadi itu menyeluruh dalam satu desa.
Dari kutipan di atas terdapat norma sosial yaitu gotong royong antar masyarakat. Kebiasaan yang dilakukan warga desa apabila ada yang terkena musibah adalah saling membantu seperti yang terjadi pada Darsa ketika terjatuh dari pohon kelapa. Nah, tetangga datang untuk menolong dan mengurus Darsa yang tengah kesakitan. Dari kutipan di atas menceritakan tentang para penyadap yang mencuri kayu di hutan untuk dijadikan kayu bakar untuk mengolah nira. Ayah Cimeng merupakan salah satu warga yang tertangkap basah oleh mandor hutan ketika sedang mengambil kayu-kayu hutan yang tidak seberapa. Namun, hukuman yang ia terima sangat membuatnya sedih karena anak dan istrinya harus membanting tulang demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ayah Cimeng harus dipenjara dengan tuduhan pencurian. Dari kutipan di atas diceritakan bahwa Lasih sangat sedih dan kecewa setelah kejadian yang menimpa rumah tangganya bersama Darsa. Rasa sakit hatinya menghujam dada. Lasih menurutnya perbuatan Darsa sungguh keterlaluan. Kanjat yang datang untuk membujuk Lasih agar mau pulang ke rumah emaknya ternyata sia-sia. Lasih tidak ingin melihat Darsa maupun orang-orang di desa Karangsoga yang selalu menyakiti dan memandang dirinya hanya dengan sebelah mata. Dari kutipan di atas diceritakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Darsa kepada Sipa adalah suruhan dari Bunek. Bunek sengaja ingin menjebak Darsa sehingga menjadikan Sipa sebagai umpannya dan Darsalah yang harus bertanggung jawab atas semua perbuatannya itu. Selanjutnya menganalisis perubahan sosial pada tokoh utama dalam novel Bekisar Merah. Kutipan di atas diceritakan bahwa Lasih yang dulu sebagai wanita desa yang polos, pemalu, dan dengan ciri khasnya sebagai wanita Jawa yang selalu memakai baju kebaya dan menggulung rambut dengan kesederhanaannya, kini mengalami perubahan ketika tinggal di kota. Kebudayaan kota yang kebanyakan sudah mengalami kemajuan dan modernisasi membuat Lasih lupa diri. Seperti kutipan di atas menceritakan betapa Lasih merasa senang menjadi pusat perhatian orang-orang yang ada di sekitarnya dengan menggunakan baju renang yang ketat dan tipis, padahal di desa Lasih tidak pernah menggunakan busana ketat ataupun tipis. Petikan di atas menunjukkan bahwa pertentangan dan konflik terjadi di antara masyarakat di desa Karangsoga. Kehidupan sebagai penyadap kelapa tidaklah mudah, bahkan untuk meminjam uang mereka rela untuk memohon dan mengemis kepada pengepul gula. Seperti yang terjadi pada Lasih ataupun istri-istri para penyadap lainnya yang pernah memiliki pengalaman yang serupa dengan Lasih. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.